Jadi di vlog kali ini kita mau cerita pengalaman kita yang sungguh sangat menarik dan berkesan, di mana akhirnya kita harus pindah dari rumah yang udah berapa tahun ditinggalin? 30 tahun. 30 tahun tinggal di sana. Nah, jadi singkat cerita di awal Mei 2026 rumah kita kebanjiran untuk kesekian kalinya. Tapi kali ini tuh banjirnya beda ya. Banjirnya tuh gede banget. Saking gedenya tuh sampai masuk berita, dan ini tuh banjir terbesar setelah tahun berapa? 2007. 2007. Yang parah banget. Jadi 2007 itu banjir yang besar banget, parah Dan banget. pertama kali banjir di rumah itu. Pertama kali banjir. Habis itu setelah berapa tahun 2026 terulang kembali. Nah, kita kan sebenarnya udah langganan banjir tiap tahun, cuman kayak tiap tahun tuh nggak pernah sebesar ini gitu, paling semata kaki, paling ya sedikit-sedikit tipis-tipis lah. Tapi waktu kemarin itu banjirnya parah banget. Mau kita ceritain nggak ini kronologis sedikit? Boleh. Jadi siapa yang cerita? Mama yang cerita. Ya jadi waktu itu hari Senin tanggal 4 Mei. Tiba-tiba sekitar pukul jam 3 sore ya, hujan besar dan kita pikir kayak ya udah hujan biasa gitu. Bakal berhentilah gitu cepet dengan sendirinya. Nggak taunya setengah 4 kok makin deras gitu kan. Sempet kayak mereda bentar, terus tiba-tiba gede lagi. Gede lagi. Nah, dan pas gede lagi itu airnya cepet banget naik. Awalnya kita kayak bentar lagi lah selesai gitu kan, karena kita udah terbiasa nih sama hujan kayak gini. Terus tiba-tiba udah masuk pagar airnya. Terus kita udah mulai angkat-angkat barang di dalam. Terus kita mau mindahin mobil nih ceritanya ke tempat yang lebih tinggi, tapi udah gak keburu karena air tuh udah kita tuh udah ada batasnya ya. Radar di rumah tuh kalau misalnya udah setengah garasi, berarti itu di luar udah tinggi, kita udah nggak bisa keluarin mobil karena pasti masuk ke dalam kap gitu. Jadi akhirnya kita berusaha untuk mindahin mobil ke area sini nih, dekat pintu rumah gitu ya, pintu masuk rumah, karena areanya lebih tinggi kan, gini kan, miring gitu kan. Pas mau mindahin, hujan gede banget, airnya semakin naik, udah depan pintu rumah, depan pintu ruang tamu ya, yang udah pernah ke Flamboyan. Wah, ini tinggi banget sih. Ini tinggi banget. Dan kita di situ ada, Tuhan tolong Tuhan, kita doa dalam hati lah, stop lagi hujannya bentar lagi gitu. Katanya nggak stop, makin tinggi gitu. Udah masuk dalam rumah, dari toilet ya, dari kamar mandi itu udah meluap juga. Kita masih berharap dan berdoa untuk selesai gitu hujannya, udah cukup gitu kan. Nggak taunya semakin tinggi, semakin tinggi. Itu dalam waktu sejam kali ya. Dan juga supaya teman-teman kebayang gitu konteksnya. Jadi kalau rumah kita kebanjiran itu selain air dari luar, dari dalam juga keluar. Dari jadi sela-sela lantai, terus di area dapur tuh, di bawah lemari itu kayaknya udah bolong kali ya, bawahnya tuh udah lapuk, jadi air tuh kenceng di situ tuh. Nah, singkat cerita waktu akhirnya kita ya udah nih, karena udah nggak bisa lagi keluar, kita bertahan di dalam rumah. Nah, tapi saking tingginya air di dalam rumah sampai listrik tuh harus mati. Di dalam rumah itu air sepaha orang dewasa. Di luar itu perut orang dewasa. Jadi yang di luar nggak bisa masuk, yang di dalam nggak bisa keluar karena aliran airnya deras banget kan. Nanti ini kita kasih cuplikannya juga. Ini banjir throwback 2007 seperti ini. Semuanya udah ngambang.
Jadi singkat cerita kita terjebak di dalam rumah itu tanpa listrik selama 5 jam. Buat kita yang udah dewasa ya Dan udah hari lah ya. semakin gelap ya waktu itu. Ya, karena itu kan kejadiannya sore ke malam kan. Nah, buat kita yang udah dewasa ya udahlah kita bisa nahan-nahan lah. Tapi kalau buat Geva ya kan cranky mulai panas lah, gelap lah, lapar lah segala macem. Sampai akhirnya kita putusin sekitar jam berapa? Jam setengah 9 ya kalau nggak salah. Malam. Setengah 9 malam kita keluar terus kita Karena di dalam tuh udah parah banget sih, udah kena kasur, sofa, kulkas sudah keguling, ya. dan kayak barang-barang kita kan apa namanya punya barang-barang yang dimasukin dalam kontainer itu ditumpuk-tumpuk gitu loh di atas batu karena kita udah antisipasi gitu kan. Itu pun terguling saking debit air yang masuk ke dalam rumah tuh tinggi sekali gitu. Ya. Motor kerendam mobil juga, kerendam, mobil. udah kita udah pasrah, udah nangis, saya udah nangis gitu ya. Wah, sedih banget sih pas itu terjadi. Nah terus singkat cerita kita cari penginapan dan sampailah dengan caranya Tuhan lah, kita percaya ini semua caranya Tuhan arahkan sampai ke apartemen ini. Nah setelah 1,5 bulan tinggal di apartemen gimana rasanya? Memang kadang kita tuh lupa untuk bersyukur gitu ya. Kadang kita terlalu ada di zona nyaman gitu ya. Di zona nyaman pun kita kadang suka masih mengeluh gitu kan. Rumah udah tua gitu. Padahal itu adalah berkat dan anugerah kalau rumah itu sebesar itu. Bayangin ya kita tinggal di rumah yang luas tanahnya itu 320 meter persegi teman-teman, dan bangunannya itu sekitar 160 meter persegi. Itu gede banget. Tiba-tiba Harus pindah ke apartemen yang hanya 29 meter persegi. Can you imagine gitu ya, yang udah biasa segede itu terus tiba-tiba harus pindah ke ini kotak ini gitu loh. Iya, tapi emang gitu ya. Kadang-kadang itu kita bisa menghargai sesuatu kalau sesuatu itu udah nggak ada gitu. Waktu kita ada di rumah flamboyan yang rumah segitu gede, ya kadang kita suka ngeluh inilah itulah. Tapi waktu kita Tuhan izinkan masuk ke apartemen studio yang ukurannya tuh emang literally kecil ya. Baru kita 2 minggu pertama tuh kayak berasa banget bedanya gitu, sempit, ruang geraknya kecil gitu, kira-kira gitu. Tapi gimana, happy tinggal di sini? Ya puji Tuhan, jadi lebih apa ya, tenang gitu. Karena kemarin kayak kita ngobrol kan kayak sama 1,5 bulan ini kayaknya hujan mana gitu, kemana gitu. Malah waktu kita pindah ke sini nggak ada hujan. Nggak ada hujan, paling gerimis doang. Habis itu cepet sekali gitu, kayak bentar banget gitu. Hujan deras tuh kayak nggak pernah gitu. Dan ya emang ini sih adaptasinya ya. Adaptasinya gitu. Terus ketemu banyak orang nggak sih? Ketemu banyak orang. Ya memang beda ya tinggal di rumah sama tinggal di apartemen tuh beda banget. Kalau di apartemen tuh ada banyak orang, selalu bersinggungan sama orang lah. Mau turun di lift ada orang, di depan di lobi ada orang, di parkiran umum ada orang. Jadi terus ketemu orang terus sih. Ya pokoknya ya kita selalu bisa mengambil hikmah ya dan pelajaran dari segala sesuatu yang kita alamin. Dan selalu mengucap syukur. Iya bersyukur. Bersyukur kalau masih bisa tinggal di apartemen ini, nggak worry lagi untuk kebanjiran segala macam. Walaupun ya di rumah flamboyan itu masih banyak barang-barang gitu, kita masih banyak PR-nya juga gitu kan untuk merawat itu rumah gitu ya. Sampai nanti selanjutnya bagaimana kita nggak ada yang tahu, tapi kita berdua terus bawa dalam doa sih apakah kita tetap harus di sini atau pindah ke tempat yang lain gitu. Kita bawa dalam doa, kita mau ikutin tuntunan Tuhan terus. Dan aku percaya sih ya penyediaan dan pemeliharaan Tuhan itu nggak pernah luput gitu ya. Pasti kita akan mengalami penyediaan dan pemeliharaannya setiap waktu. Tetap percaya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Gak kelihatan, and see bosku. you in the next video again dengan vlog bersama David and Glory and Gevra. See you soon again and time in the next video. Haleluya. Amin. Bye teman-teman. Bye guys. Kiss bye. Mwah. Sarangnya.